Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun utawi telung perkara layan iku ora selamat min hunna saking salah. Ahadun sapa wong suwiji. Adzannu rupane persangkaan. Setiap orang pasti punya persangkaan. Bagus jeleknya itu bermacam-macam, bervariasi. Watiyaratulan merasa sial, merasa pesimis. Wal hasadulan iri. Wasa uhaditsulan bakal cerita sapa ingsun kum ing sira kabeh bil makhraji kelawan metu. Lolos ming dalika saking telu mau, salas mau. Idza dzananta ing dalem nalika nyono sapa sira fala tuhaqiq moko aja ya tak akan sapa sira. Kamu kayaknya merasa ragu atas Zaid, maka jangan langsung memvonis. Falatu hakik artinya jangan memvonis. Nanti dulu orang itu baru persangkaan, belum ada bukti, ya jangan langsung main vonis. Wa idza tatayyarta ing dalem nalika ngerasa sial sapa sira, ini saya mau berangkat ini ada kayaknya ada sesuatu yang kurang enak ya. Udah famdi maka lakukanlah sapa sira. Wa idza hasadta ing dalem nalika hasud sapa sira fala tabghi moko aja lacut sapa sira. Wa fi riwayatin salah satu utawi telung perkara layan ju iku ora selamat min guna saking salata ahadun sapa wong suwiji. Wa qala ta sapa Kanjeng Nabi yang ju selamat sapa wong min guna saking salah. Fa asbata moko netepaken sapa Kanjeng Nabi fi hadhihi riwayati ing dalam ikilah riwayat imkana najati ing kemungkinan bisa selamat. Maqala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dabang gremet menjalar ilaikum maring sira kabeh daul umami apa penyakite umat-umat qablakum kang ing dalam sedurunge sira kabeh. Apa penyakite? Al hasadu rupane iri. Wal baghdau sewot-sewotan, sengit-sengitan. Wal baghdau lan emosi. Ya utawi penyakit mau al haliqatu iku ucapan kan blesak, ucapan kang al qaulus sayyi. La aqulu orang ngucapaken sapa ingsun haliqa tasyri ing aparane ucapan blesake syair. Yang kumaksud bukan masalah syair yang jelek, walakin haliqatud dini, tapi iku ucapan blesak tentang agama. Waladzi nafsu Muhammadin, demi zat kang utawi jiwa Nabi Muhammad biadihi iku ing dalam kekuasaane Allah di la tadkhuluna ora bisa mancing sapa sira kabeh al jannata ing dalam surga hatta tu'minu sehingga iman sapa sira kabeh. Orang itu innal ladzina amanu wa amilus shalihat itu biasanya tentang balasan-balasan sorga. Apa itu kan innalladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi antara iman dengan amal soleh itu saling terkait. Misalkan tidak ada iman, amal soleh terus tidak bisa masuk sorga. Hanya amal soleh saja tanpa ada iman percuma. Tetap aja Gusti Allah akan mungkin dia dapat mendapat balasan kebaikan itu di dunia, tapi kalau di akhirat ya syaratnya mesti iman. Jadi amal soleh tanpa ada dasar keimanan itu tidak bisa, tidak ada nilainya di sisi Gusti Allah. Mungkin dia dapat nama baik, dapat reputasi atas kebaikannya, di dunia ini saja, tapi di akhirat sudah nggak bisa ada, nggak berfungsi. Jadi syaratnya masuk surga itu iman. Syaratnya keterima amal soleh itu ya harus didahului iman dulu. Walan tu'minu lan ora bakal iman sapa sira kabeh hatta tahabbu, sehingga saling senang sapa sira kabeh. Ala ingat punabiu cerita sapa ingsun kum ing sira kabeh bima kelawan sikap yuthbitu kang netepaken atau yuthabbitu kang gawe teteg apa mah
Dalika ing mengkono saling mahabbah lakum kanggo sira kabeh. Afsu nebaraken sapa sira kabeh assalama ing salam bainakum ing dalam antara sira kabeh. Formalitasnya saling tegur sapa. Formalitasnya saling tegur sapa, assalamualaikum. Substansinya menebarkan salam, menebarkan kedamaian, menebarkan kedamaian. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufran wa kadal hasadu ayyahlibal qadar. Kada parek-parek al faqru opo kefakiran, kemelaratan, ayakuna iku yen toh ana opo fakir, kufran iku kufur. Kemiskinan itu hampir menyebabkan kekufuran. Nah, ini takwilnya macam-macam. Menurut ulama ini takwilnya, pengertiannya berbeda-beda pandangan ini ulama ini. Apa kok kemiskinan itu menyebabkan kekufuran? Karena kalau tidak kuat-kuat iman, ini bisa menimbulkan iri dengki. Iri dengki. Saudaranya, tetangganya, teman-temannya dapat kenikmatan, dia sendiri tidak dapat apa-apa. Waduh ya, kira-kira bareng-bareng belenak saja sih. Kira-kira saya tidak makan enak, ya kawan-kawan saya pun jangan makan enak lah. Ini yang dikhawatirkan begitu. Maksud daripada kefakiran hampir saja dianggap kufur. Atau pengertian lain dari kadal fakru ayakuna kufran itu kufur terhadap nikmat menjadi orang fakir. Jadi fakir itu melarat itu sebenarnya rahmati Gusti Allah, nikmati Gusti Allah. Kok sampai diingkari? Kok sampai diingkari? Waduh, nggak enak sekali. Padahal Gusti Allah ngasih nikmat. Menjadi orang fakir itu menjadi suatu nikmat. Kalau orang fakir itu nggak punya apa-apa kan, ngurus mobil tidak, ngurus pajak tidak, ngurus apa-apa juga tidak, nggak repot-repot, sudah itu kan nikmat, enak sudah. Nggak itu kan nikmat. Udah gitu dapat bantuan sing desa, dapat beras, kan enak juga. Dapat bantuan PKH pula, kan itu nikmat. Status jadi fakir itu nikmat. Artinya waktunya itu banyak yang luang kanggo ibadah. Tapi karena orang itu menjadi orang melarat itu rata-rata tidak kuat. Aduh, sengit temen dadi melarat. Padahal itu hadiah saking Gusti Allah. Ya wis sira dadi wong melarat bae, waktu wis sira aja kanggo wong sejen. Waktunya kamu jangan buat orang lain, waktunya kamu buat aku saja. Itu kan. Tapi orang rata-rata karena tidak kuat, aduh sengit teman kita jadi wong fakir. Sengit teman. Nah, inilah menjadi kufur. Ini salah satu pengertian takwil daripada hadis al-kadal fakru adyakuna kufran. Fakir itu adalah kenikmatan. Karena orangnya tidak kuat, orang sudi saya dikasih nikmat fakir. Sampai orang sudi, tidak sudi dikasih nikmat fakir. Kalau dikasih nikmat kaya raya, sudi, senang. Jaluke. Dikasih nikmat kaya raya dengan sukarela, dengan senang hati menerima nikmat kekayaan. Padahal efeknya pun dampaknya banyak sekali. Bahayanya dari wong sugih itu terlalu banyak juga. Apa maning lamun sugih orang langka watese, duitnya seberhahaha, duitnya tidak ada hitungannya, wes itu sangat berbahaya. Duit langka hitungannya wes. Orang kewadahan masih setepak, sesentas kan sih masih kena diwadahi. Duitnya beli kewadahan itu sangat berbahaya sekali. Itu berbahaya. Orang itu ada batasnya. Orang itu ada batasnya. Bagaikan dokter ngasih obat, ada dosisnya. Kekayaan pun harus berdosis. Kekayaan itu pun harus ada dosisnya.
Ini lagi pilek, dikasih sama dokter, ini resepnya sehari 1 kali aja obatnya. Kitanya, aduh satu kali ini kan tanggung kesuwen, langsung aja 1 strip 10 tablet untal semua supaya cepat habis, supaya cepat sembuh flu-nya itu, pileknya itu. Ya mati orang. Gelis mati. Cere dewek supaya cepat sembuh. Dosis 1 tablet sehari 10 tablet aja biar cepat sembuh. Ya, kekayaan pun begitu, ada ukurannya. Gusti Allah kudu dokter kudu obat pirang-pirang, tapi ngasih kepada pasien kan tidak semua obat. Tidak semua obat dikasihkan kepada pasien. Padahal dokter sugi obat. Gusti Allah sugi kekayaan, serap begitu kan? Gunung Cerme deki siapa? Grage Mall punya siapa? Dianggapnya punya siapa? CSB deki siapa? Ya kan? Deki siapa? Balong ning Karangampel deki siapa? Deki siapa? Perang saya deki siapa ya, deki Gusti Allah. Tapi lamun dinekakan kepada manusia berberkan, yaitu ada kalanya mati kaget, ada kalanya mentalnya orang kuat, ada kalanya mentalnya tidak kuat. Jadi alhamdulillah itu dikasih kemelaratan itu adalah suatu nikmat. Artinya masih dikasih dosis oleh Gusti Allah. Kalau dikasih duitnya sampai berseberhahaha, itu takutnya tidak kuat mentalnya. Bisa jadi jantungan secara fisik tidak kuat mati, bisa jadi secara mental pikirannya tidak kuat. Jadilah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini kan tidak kuat mental. Tidak kuat mental, dari wong sugih dia tidak kuat mental. Tapi kalau Nabi Sulaiman mentalnya kuat. Mentalnya kuat, jadi orang kaya, wah, duitnya pirang-pirang Nabi Sulaiman. Tapi mentalnya pun kuat dia. Beda dengan raja. Kekayaan itu membutuhkan mental yang kuat. Hayakuna iku yen to ono apa fakir, iku kufran adalah kekufuran. Karena itu rasanya tidak enak, maka orang itu tidak sudi dikasih kenikmatan berupa fakir. Dan itu kufur nikmat namanya. Kufur nikmat. Maka dalam hampir-hampir al-hasadu, opo sikap iri an yagliba iku yen to ngalahaken opo hasad al-qadara ing kesadaran takdir. Kabeh kowe sana takdire, tapi karena perasaan hasud dia tidak terima. Oh, itu nggak benar itu, masa kawan saya model kayak begitu jadi orang kaya. Jadi namanya mengalahkan pemahaman akan takdir. Waqala dawu sebut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayusibu ummati daul umam. Innahu setuhne kelakuan sayusibu iku bakal menimpa, bakal mengena ummati ing umat ingsun daul umami apa penyakite umat-umat. Qalu padha takon sapa sahabat, wa malan iku punapa daul umami utawi penyakite umat-umat. Niku punapa Kanjeng Nabi penyakite umat-umat niku? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi al-asyiru. Lacut, artinya lacut di sini itu ingkar kenikmatan, kufur nikmat. Al-asyir itu adalah kufur nikmat. Umumnya ini biasanya kalau suami istri lagi pada berantem tukaran gitu, dasar sirah jadi laki, langkah enak-enak kita rumah tangga karo sirah. Gitu. Nggak ada enak-enaknya saya rumah tangga dengan kamu. Aduh, ya entah itu laki-lakinya, entah itu perempuannya. Sing dadi lanange yang ngomongnya mengkonon, enaknya cuma sedina rong dina aja sih kita kawin karo siraku. Enaknya ketiga rendang, padahal ya kawin bae terus. Ya itu kan namanya ingkar nikmat, itu namanya. Itulah yang disebut al-asyir, ingkar nikmat. Werwe yang diketahui jeleknya aja.
Suami melihat istrinya jeleknya aja, istri melihat suami jeleknya aja. Padahal sama-sama menguntungkan itu. Mutualisme, simbiosis, mutualisme. Tidak dilihat mutualismenya. Namanya asyir. Wal batarulan lacut. Lacut itu di sini maksudnya adang udug. Adang udug karena dia punya power, punya kekuatan, punya kekayaan, bator. Karena punya kekuatan, punya kekayaan, ada udug, kelacut begitu. Keterlaluan karena punya kekuatan. Wa takatsurulan ake-akean. Wa tanafusulan berlomba-lomba fit dunya ing dalam urusan duniawi. Loh, berlomba-lomba urusan duniawi. Loh, urusan kalau dunia usaha kamu karyawannya berapa? Dunia karyawan kamu gajinya berapa? Masalah gitu-gituan aja, urusan pangkat. Sampai ning dunia pesantren kamu santrinya berapa? Kalau saya santrinya ya tidak banyak, cuma 12.500 aja. Kalau kamu berapa santrinya? Nah itu takatsur namanya, takatsur, berlomba-lomba urusan duniawi. Urusan duniawi itu, berlomba-lomba urusan. Ya itulah urusan duniawi. Kalau umpama tanafus tentang urusan ilmu hampir nggak ada. Kalau boleh apa namanya kompetisi berpamer-pamer, harusnya santri itu pamerannya pameran ilmu. Loh, kamu ngajinya apa? Kalau saya ngaji ini. Kamu ngaji apa? Saya ngaji ini. Ya itu juga nggak baik. Tapi kalau boleh berpamer-pamer itu kan pantas-pantasnya ilmu. Karena santri ini kan dididik semenjak awal itu kan supaya cinta ilmu. Kalau perlombaan ya tentu perlombaan ilmu. Bukan perlombaan banyak-banyakan santri, bukan bukan masalah gede-gedean pondoknya. Itu tidak dididik, tidak didoktrin untuk menjadi presiden yang namanya santri itu. Tidak didoktrin supaya jadi dirjen santri itu. Kamu sekarang dinasnya di mana kamu? Itu sih entah dinas di mana kek. Itu sih bukan doktrin pesantren. Santri tidak didoktrin begitu-begituan. Kenapa Anda tanyanya masalah begitu? Itu kawan kamu yang satu angkatan waktu di pesantren kamu itu sekarang udah jadi ketua dewan sekarang, ketua DPR sekarang. Kalau kamu sekarang jadi apa? Itu kan. Dewan juga. Dia sekarang udah menjadi rois. DKM. Yang perlu diketahui, santri itu tidak didoktrin untuk menjadi rois. Santri tidak didoktrin supaya berlomba menjadi ketua MUI. Santri tidak didoktrin untuk menjadi dirjen. Santri tidak didoktrin untuk banyak-banyakan harta. Santri hanya didoktrin untuk cinta ilmu. Itu saja. Selama santri itu masih cinta ilmu, statusnya masih tetap santri sampai mati. Loh, tapi kalau santri, kalau orientasinya berbangga-bangga masalah itu, yaitu berarti dia telah kehilangan jati dirinya. Iya, doktrin santri itu adalah cinta ilmu. Sudah mau jadi apa kek, terserah aja. Itu doktrinnya pesantren. Bukan didoktrin untuk gede-gedean pangkat. Pangkatnya apa kek, titelnya apa kek, nggak punya titel kek sama aja. Itu. Yang penting doktrin santri itu cuma satu, cinta ilmu. Nggak ada doktrin santri supaya jadi orang kaya, mengimbangi Bob Sadino, nggak ada. Nah, itu. Entah kalau doktrinnya begitu ya silakan. Anda berkompetisi berkaya-kaya. Tapi yang didapat selama ini di pesantren ya doktrinnya begitulah. Cinta ilmu. Jadi kalau mengajak perlombaan dengan santri, ayo banyak-banyakan ilmu. Banyak-banyakan ilmu sudah. Tapi itu pun masih kurang bagus. Ini umpamanya saking tidak kuatnya ingin saling berlombalah dalam keilmuan.
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau urusan perlombaan banyak-banyakan duit, itu bukan doktrin santri. Itu bukan doktrin santri. Masalah banyak-banyakan duit sih terserah aja. Jadi orang kaya nikmat, jadi orang kere pun nikmat. Kata siapa tidak nikmat? Tadi itu kadal fakir aja kuna kufran. Karena orang tidak menyadari nikmatnya fakir, akhirnya diingkari. Lah itulah kufur namanya. Namanya kufur. Sekarang kan banyak orang yang ingkar akan kenikmatan menjadi orang fakir. Sangat banyak. Yang jadi ustadznya pun sampai pidato-pidato begitu. Kadal fakir aja guna kufran. Jadi sangat anti sekali. Sangat anti terhadap kemiskinan. Biasa-biasa aja kok. Hidup masih normal. Hidup masih normal. Jadi orang miskin itu masih biasa-biasa saja. Malah waktunya lebih banyak ibadah. Karena saya melarat, otomatis saya mau tidak mau puasalah saya. Siapa bukan ibadah begitu. Orang kaya belum tentu kuat puasa loh. Duitnya banyak, di kantong banyak duit. Baru keluar sebentar ada banyak pedagang. Ini pedagang somai, ini pedagang sate, ini banyak sekali pedagang-pedagang. Mau tidak dikeluarkan duit ini, aduh ya buat apa lagi ya. Di rumah aja banyak duit, di kantong banyak duit. Masa iya tidak saya keluarkan? Apa artinya duit kalau nggak buat jajan? Susah, orang kaya itu mau puasa aja susah sekali. Padahal sifatnya Gusti Allah itu menteladani sifatnya Allah itu dengan cara berpuasa. Menteladani sifatnya Allah itu dengan cara berpuasa. Itu menunjukkan qiyamuhu bi nafsihi. Itu menunjukkan apa namanya? Orang puasa itu menteladani kekayaannya Allah. Tidak butuh ini, tidak butuh itu. Ya orang puasa kan tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh kawin. Jadi orang puasa itu luar biasa. Orang kaya belum tentu bisa puasa. Orang kaya belum tentu bisa puasa. Karena banyak duit, godaannya terlalu banyak. Tapi kalau orang sudah tidak ada duit, ya enak aja, enjoy aja puasa. Setidaknya meskipun awalnya terpaksa, tapi lama-kelamaan sudah biasa. Itu suatu nikmat itu. Ya ini karena nggak ada duit buat sarapan, beras juga habis, ya udahlah puasa aja. Awalnya terpaksa, tapi lama-kelamaan pasti itu nikmat itu. Nah nikmat semacam itu kok sampai diingkari ya itulah menjadi kufur itu, jadi kufur. Al-asyiru wal bataru wa takatsuru wa tanafusulan berlomba-lomba fid dunya ing dalam urusan jadi ketua jadi rois. Dunia menjadi rois, menjadi ketua DKM, berlomba-lomba begitu-gitu aja. Ketua DPR, santri nggak ada pelajaran jadi DPR itu nggak ada. Kok tiba-tiba orientasinya ke situ? Itu pelajaran dari mana itu kan? Pelajaran dari mana? Pelajaran dari Fathul Qorib jadi DPR ada enggak? Enggak ada doktrinnya. Dari kitab Mahali enggak ada doktrinnya untuk menjadi DPR kan? Enggak ada itu. Tiba-tiba orientasinya ke situ aja pikirannya tuh. Pelajaran doktrin dari mana? Doktrin dari siapa itu? Dari Mahali enggak ada, dari Sahih Bukhari enggak ada. Tiba-tiba kok santri orientasinya ke situ. Ya maksudnya sampai ngoyo-ngoyo gitu kan, sampai ngoyo-ngoyo. Silahkan pekerjaan status sih, kalau kebetulan ya silahkan aja orang tuh kebetulan. Saya banyak yang dukung, akhirnya saya jadi DPR, ya itu entah gimana. Tapi tidak ada orientasi ke situ aslinya sih. Kalau orientasinya santri ya keilmuan dan keilmuan itu saja. Selama masih senang ilmu itulah santri. Wattaba'udulan saling menjauh, wattahasudulan saling iri, hatta yakuna sehingga terjadi ono tinemu al-baghyu apa sikap lacut, sumal harjunuli pembunuhan.
Akibat saling hasud itu terjadi kemudian gesekan harta benda gitu kan, saking saling panas menyikapi harta, saling panas, saling iri, sampai terjadi bunuh rebutan warisan, akhirnya disantet aja ini. Saudara saya ini susah sekali. Wah sudah. Pokoknya ini harta buat saya. Ini jalan pintas aja, ini ruwet sekali saudara-saudara saya ini. Saya santet mati sudahlah. Yang penting jatuh ke tangan saya. Sampai terjadi gitu kan? Akibat harta benda. Akibat saling hasud, saling lacut itu kan. Maka jauh sepekan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tudhir aja ngatonaken sapa sira asyamatata ing bungah lacut. Bungah lacut itu bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kebetulan akhika maring sedulure sira. Jadi kebetulan kamu punya masalah dengan si A misalkan. Ada seseorang punya masalah dengan si A. Entah permulaannya gimana, awal mulanya gimana, pokoknya benci kepada si A. Kemudian si A kena musibah, entah kena stroke, entah kena apa, rumahnya kebakaran, atau gimana, anaknya mati, atau gimana, kamunya malah seneng-seneng nanggap orkes, misalkan bersenang hati atas kena stroke-nya si A. Si A kena stroke, akhirnya saya saking senangnya, saking bungahnya, keprok tangan, ayo curahkan. Saking senangnya si A kena stroke, sampai curahkan, sampai nanggap orkes, misalkan. Yang memperlihatkan rasa senang gembira ketika saudara kita itu lagi kesusahan. Ya entah karena kesusahan itu kan karena mungkin ada urusan kan awalnya. Jangan begitu. Ketika kawanmu lagi sedih, lagi jatuh, jangan kamu menampakkan kegembiraan. Meskipun kamu ada unak-unak terhadap dia. Nanti jangan. Apa kalau sudah begitu fayu afia, moko dadi sebabe gawe waras hu ing akhika Allahu sapa Allah, wa ya batalia lan gawe blai sapa Allah ka ing sira. Bisa jadi nasib berputar, roda takdir berputar, dia di atas, kamu di bawah. Itu nggak enak nanti tuh. Malu nantinya, malu, malah bikin malu kita sendiri. Baru ya diriwayatkan apa anak Musa setuhne Nabi Musa alaihi salam. Iku lama ta'ajjala, iku ing dalam semangsane buru-buru setepun Nabi Musa ila rabbihi maring pangerane Nabi Musa ta'ala alimuhu luhur sapa rabbuhu. Iku ro'a ikut ningali sapa Nabi Musa ningali fi dhillil arsy ing dalam naungan aras, ningali rajulan ing suwiji wong lanang. Fa ghabata nuli kepingin sapa Nabi Musa hu ing rajul bimakanihi ing dalam kedudukannya rajul. Aduh, seandainya saya juga kayak orang itu, seandainya saya juga seperti orang itu, berada di bawah naungan aras. Faqala nuli dawuh sapa Nabi Musa, inna hadza setuhune iki rajul lakarimun, iku yaktine wong istimewa, wong mulia. Pasti ini orang luar biasa. Ala rabbihi ing atase pangerane rajul. Fasa'ala nuli takon sapa Musa rabbahu ing pangerane Nabi Musa ta'ala harimu luhur sapa rabbuhu. An yukhbira ing yen to ngabari sapa rabbuhu ing Nabi Musa bismihi kelawan arane rajul. Niku sinten asmanipun tiyang wau Gusti? Orang itu namanya siapa? Falam yukhbir nuli ora aweh weruh sapa Gusti Allah, ora aweh weruh ing Nabi Musa. Wa qala lan tau sapa Gusti Allah min amalihi saking pegaweane rajul mau. Nah, ini soal nama sudah tidak usah dikasih tahu. Artinya siapapun bisa mendapat kedudukan semacam itu. Tuh, siapapun. Ini tidak dikasih tahu namanya, artinya menunjukkan orang kesempatan menjadi orang macam itu terbuka lebar. Maka cerita-cerita Al-Quran itu biasanya dibahasakan secara umum, kecuali cerita tentang Nabi Isa bin Maryam itu begitu spesifik kejadiannya, disebutkan namanya secara spesifik, secara jelas
untuk menunjukkan bahwa kejadian Nabi Isa itu cuma satu-satunya, tidak akan terulang lagi. Kelahiran sosok Nabi Isa dari seorang ibu tanpa pernikahan, tanpa perkawinan, tanpa hubungan biologis, itu adalah satu-satunya di dunia ini. Tidak akan terulang kembali. Memang Nabi Adam itu bahkan tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam kan dicipta langsung dari tanah. Maksudnya ini proses kayak Nabi Isa ini tidak akan terulang kembali. Maka disebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Isa itu secara nyata, gamblang disebut namanya. Tapi kalau tidak disebut namanya, itu sangat mungkin untuk terjadi berulang-ulang. Misalkan wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma. Wa daraballahu mathalan, Allah membikin suatu perumpamaan contoh lil ladzina kafaru, untuk orang-orang kafir, imra'ata nuhin wa imra'ata lut, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya tidak disebut namanya. Artinya siapapun kejadian semacam itu bisa terulang. Bisa terulang. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amaru imra'ata fir'aun. Untuk orang beriman, Allah menjadikan suatu contoh teladannya adalah istrinya Fir'aun. Tidak disebut siapakah nama istri Fir'aun itu, yang beriman itu tidak disebut namanya. Artinya sangat mungkin sekali suaminya itu suami yang jahat, istrinya baik. Sangat mungkin terjadi. Sebagaimana mungkin suaminya orang baik-baik, istrinya tidak beres. Sangat mungkin terjadi. Tapi kalau kasus tentang Nabi Isa bin Maryam, itu disebutkan secara spesifik namanya. Artinya tidak akan mungkin terjadi lagi semacam itu. Jadi kalau sejarah mengenai katanya Syekh Syarif Hidayatullah itu menunjuk putri Cina, Ong Tin, ini yang hamil, itu kemudian lahirlah Arya Kemuning dari seorang ibu yang tanpa hubungan biologis, itu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu terlalu dilebih-lebihkan. Bisa jadi itu bahasa simbolik, artinya entah. Yang jelas kelahiran seseorang anak tanpa hubungan biologis ibu bapak, tanpa hubungan biologis ibunya, itu hanya terjadi pada Nabi Isa saja. Selain Nabi Isa sudah nggak bisa. Selain Nabi Isa sudah tidak ada lagi. Itu tafsir Quran itu harus dipahami ya. Tentang cerita yang mungkin terulang, sejarah yang mungkin terulang, tentang sejarah yang tak mungkin terulang lagi, harus dipahami. Nah, itu termasuk sejarah yang tak mungkin terulang, itu kasus Nabi Isa. Nah, ini di sini Nabi Musa bertanya tentang nama orang yang dianggap mulia itu, yang mulia itu. Allah tidak menyebut namanya. Artinya sangat mungkin siapapun mendapat kedudukan istimewa semacam orang tersebut. Kata Allah, wa uhadditsuka min amalihi bisalah. Uhadditsu cerita sapa ingsun ka ing sira Nabi Musa amalihi saking amale rajul bisalasin kelawan telu. Kana ana sapa rajul la yahsudu, iku ora tau iri sapa rajul, ora kesirian annasa ing masyarakat, ing menungso alama ing atas nikmat ata kang maringi hum ing nas Allah subhanahu Allah min fadlihi saking anugerah Gusti Allah. Wa kana lan ono sapa ahad sapa rajul la yauku iku ora tau durhaka sapa rajul walidayhi ing wong tuwa lorone rajul. Wala yamsilan ora lumaku sapa rajul bin namimati kelawan adu domba. Wa qala dawu Zakaria sapa Nabi Zakaria alaihi salam, qala dawu sapa Allah taala, al hasidu utawi wong kang iri, aduun iku menjadi musuh li nikmati maring nikmat ingsun, mutasakhitun kang geting sengit li qada'i maring keputusan ingsun,
ghairu radin ora ridho biqismati kelawan pembagian ingsun. Loh, ingsun yang bagi-bagi, saya membagi-bagi. Orang ini dapat sekian, orang ini dapat jatah sekian. Nah, kamunya tidak terima. Loh, kok ya dia dapat banyak, saya dapat sedikit. Gusti Allah yang bagi kok. Sampai tidak ridho itu gimana? Gusti Allah yang bagi kok sampai tidak ridho. Itu nggak boleh. Allati qasamtu kang bagi sapa ingsun baina ibadi ing dalam pira-pira kawula ingsun. Maqala tahu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati an yakthura fihim almalu. Waduh ini. Akhwafu ma utai paling medeni kondisi yang paling menakutkan. Akhafu kang watir sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun. Kondisi yang paling aku takuti atas umatku itu apa sih? Kondisi yang paling aku takuti pada diri umatku ini apa? An yakfura iku yen to melimpah akeh fihim ing dalam umati almalu apa harta. Jadi sahabat pada melarat, Kanjeng Nabi nggak takut nggak apa. Zaman dulu pengikuti Kanjeng Nabi dari kalangan melarat-melarat, golongan budak, mantan budak, orang kaya 1-2 saja. Nggak, Kanjeng Nabi nggak takut nggak apa, nggak takut nggak apa. Ya tadi kan dibahas Rasul Kanjeng Nabi itu sampai diboikot orang Quraisy selama 3 tahun, semenjak tahun 7 sampai tahun ke-10 kenabian. Sampai-sampai para sahabat itu hanya makan dedaunan. Makan dedaunan sampai-sampai minum air kencing onta karena daruratnya. Karena saking darurat, karena saking hajat, Kanjeng Nabi dan para sahabat diblokade, diboikot, tidak boleh ada hubungan transaksi dengan golongan Bani Hashim, Bani Muthalib, para sahabat tuh saking sengsaranya begitu. Tapi Kanjeng Nabi biasa-biasa aja, artinya tidak takutlah, kuatlah, sudah tidak apa-apa. Justru yang ditakuti Kanjeng Nabi ketika duit itu banyak sekali, kekayaan melimpah, ini yang ditakuti Kanjeng Nabi. Apa sebabnya? Fayatahasaduna, nuli pada saling hasud sepo umat, wayak tatilu dalam saling perang sepo umat. Nah, ini yang paling ditakutkan. Yang paling ditakutkan. Waqala ta'ala sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, istainu ala qada'il hawaij bil kitman. Istainu nurwa bantuan sapa sira kabeh, gawe ya bantuan sapa sira kabeh ala qada'il hawaiji ing atase mutusi atau nekani pira-pira kebutuhan bil kitmani kelawan ngumpetaken. Jadi kalau punya nikmat itu jangan dipamer-pamerkan, ya digunakan fasilitas harta kamu gunakan untuk keperluanmu, tapi jangan dibikin secara mencolok. Fa innaku ladzi nikmatin, jangan sampai mencolok. Kamu punya kekayaan jangan sampai mencolok. Punya nikmat, punya kendaraan bagus-bagus, jangan terlalu mencolok. Kalau bisa mobilnya capnya ini aslinya sih BMW, tapi udahlah ditulis aja. Ditulis jangan BMW kalau bisa. Ditulis Mikrolet aja. Kalau bisa sepedanya Strada misalkan. Dihapus ganti aja Atlantis gitu. Senapol. Sepedanya bagus. Kalau bisa malah dikletek diganti. Itu namanya kitman. Tuh, namanya elemennya berganti santai terus apa? Namanya kitman. Orang-orang Cina itu kan begitu, rumahnya gedong-gedong mewah-mewah, tapi di depannya kan jelek. Rumahnya orang-orang Cina di Cirebon mewah-mewah, fasilitas rumahnya mewah, di dalamnya waduh, tapi permukaan atau penampilan rumahnya jelek sekali, supaya tidak mengundang kriminalitas, supaya tidak dihasudi. Kalau orang dihasudi nanti aduh ya bingung, nanti ngundang kriminalitas. Jadi itu sepeda bagus-bagus dikletek aja. Kendaraan yang bagus-bagus dikletek supaya jangan mengundang kejahatan. Aman nantinya. Aman. Kenapa fa'inakul ladzi nikmatin? Karena kalau lisin.
Fa innaku ladzi nikmatin karena setuhune saben-saben wong kang duweni nikmat iku mahsudun pasti diirii, iku dihasudi. Pasti ada orang yang hasud. Pasti ada yang hasud. Orang yang lagi senang itu entah siapa. Itu orang yang lagi senang itu pasti ada yang iri. Maka sebisa mungkin kita jangan terlalu tampil mencolok sudah. Wallahu a'lam bishawab.